Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk teman-teman semua. Alhamdulillah, pada mata kuliah kurikulum PAUD kita memasuki materi konsep dasar DAP atau Developmentally Appropriate Practice. Nah, pada pertemuan ini saya cukup memberikan penguatan atas diskusi yang sudah teman-teman lakukan sebelumnya. Tentu saya apresiasi diskusi sudah berjalan dengan baik dan saatnya kita untuk memperkuat pemahaman yang sudah kita diskusikan sebelumnya. Oke, pada kesempatan ini teman-teman diharapkan untuk mampu menjelaskan konsep DAP, di antaranya pengertian DAP, dimensi DAP, prinsip DAP dan implikasi DAP dalam praktek pelaksanaan di PAUD, ya, khususnya di Indonesia. Oke, bagaimana DAP muncul, ya? Kata DAP awal kali dicetuskan oleh National Association for the Education of Young Children pada tahun 98. Jadi NAEYC ini sebetulnya adalah semacam asosiasi atau himpunan, ya, himpunan PAUD, ya, himpunan pendidikan anak usia dini di Amerika, ya, di USA gitu. Jadi National Association for the Education of Young Children ini lahir dari Departemen Pendidikan USA untuk merumuskan kurikulum dan program yang sesuai dengan anak usia dini. Jadi memang sebelumnya di USA, di Amerika sana, untuk pelaksanaan layanan untuk young children, ya, early childhood education di sana itu belum tertata, ya. Mereka semacam trial error gitu, ya, trial error berkaitan dengan bagaimana memberikan layanan stimulasi pendidikan kepada anak-anak usia dini di sana. Nah, tentu dari waktu ke waktu mereka melakukan evaluasi, ya, bagaimana layanan diberikan dan bagaimana dampak atau respon pengaruhnya pada perkembangan anak usia dini. Nah, sehingga kemudian mereka merasa perlu untuk merumuskan suatu kurikulum yang bisa tepat untuk diberikan kepada anak-anak. Nah, keberhasilan sosialisasi dari asosiasi ini itu ada pada kurikulum untuk PAUD, ya, karena DAP ini memberikan panduan pembelajaran berdasarkan jenjang usia anak. Jadi mereka membuat suatu kurikulum yang disesuaikan dengan perkembangan anak, ya. Yang inilah kemudian mereka merumuskan DAP, Developmentally Appropriate Practice, gitu. Jadi sebetulnya apa sih DAP? Ya, apakah DAP itu sama dengan kurikulum? Nah, sempat kemarin ada saya diskusi, saya menyimak ada yang menyebutkan kurikulum gitu, ya. Tapi sebetulnya apakah benar DAP itu sama seperti kurikulum? Kalau tidak, Juli, lalu apa DAP itu? Apa perannya di dalam kurikulum? Nah, perlu saya highlight, ya, bahkan saya bold begitu, ya, bahwa DAP itu sebetulnya bukan kurikulum, ya. DAP ini bukan suatu standar yang kaku yang menentukan bagaimana praktek atau melaksanakan PAUD, melainkan DAP itu suatu kerangka berpikir, framework, suatu filosofi, suatu pendekatan, suatu hal yang paling mendasar untuk menunjukkan bagaimana caranya bekerja sama dengan anak-anak sehingga anak-anak bisa terlibat aktif dalam proses pembelajaran yang sesuai dengan usia perkembangan mereka, gitu. Jadi DAP ini adalah dasar, bahkan, ya, fondasi, dasar, acuan untuk bisa menyusun kurikulum yang sesuai untuk anak usia dini, gitu, ya. Ini, ya, jadi suatu filosofi,
satu acuan ya, dasar untuk bisa mengembangkan kurikulum. Oke, oleh sebab itu ya, karena ini merupakan dasar, merupakan filosofi gitu ya, akarnya, akar yang bisa dijadikan pijakan untuk membuat kurikulum, maka DAP ini memiliki dimensi-dimensi yang menjadi dimensi-dimensi ini adalah unsur-unsur yang ketika akan menyusun kurikulum, maka ketika dimensi ini ada dalam kurikulum tersebut, maka berarti filosofi atau framework DAP ini sudah diadaptasi gitu ya, sudah diadaptasi di dalam kurikulum tersebut. Nah, dimensi yang pertama, kepatutan sesuai umur. Apa yang dimaksud dengan kepatutan sesuai umur? Kita perlu pahami bahwa anak usia dini memiliki tugas perkembangan masing-masing di setiap rentangnya. Anak usia kurang dari 1 tahun, perkembangannya akan dilihat per 3 bulanan. Ya, sejak lahir sampai 3 bulan, 3 bulan sampai 6 bulan, 6 bulan sampai 9 bulan, dan seterusnya sampai usia 1 tahun. Kemudian masuk usia 1 tahun alias 12 bulan, nanti per 1,5 tahun. Jadi 12 bulan sampai dengan 18 bulan ya, 1 sampai 1,5 tahun. Kemudian 1,5 tahun, 18 bulan sampai dengan 24 bulan atau 2 tahun. Baru kemudian rentang usia berikutnya itu per 1 tahunan. Perkembangannya akan bisa diamati ya, perubahan perkembangannya ya, sesuai umur, sesuai rentang usia. Sebab itu kurikulum yang baik yang bisa dikatakan menerapkan DAP ini, dia memiliki kepatutan sesuai umur, program-program kegiatannya yang disesuaikan dengan tugas perkembangan setiap individu. Kemudian yang kedua, patut sesuai sosial budaya. Patut sesuai individual dulu ya. Patut sesuai individual ini dimaknai dengan mengakomodasi setiap perbedaan individu. Karena kita kembali mengingat ya ciri-ciri atau karakteristik dasar anak usia dini. Apa karakteristik dasar anak usia dini? Salah satunya adalah memiliki keunikan ya, anak individu yang unik, individual differences. Satu anak dengan anak yang lainnya memiliki perbedaan gitu. Maka kurikulum yang baik yang juga memperhatikan perbedaan individu tersebut, tidak menyamaratakan gitu ya, tidak menyamaratakan. Bu, berarti susah ya kalau harus memperhatikan kebutuhan setiap individu kalau misalnya berbeda. Iya, memang. Makanya kalau diukur dalam bentuk finansial ya, uang ya, itu sebetulnya ngurusi anak usia dini itu lebih sulit karena harus memperhatikan perbedaan individu. Yang sebetulnya itu tidak hanya pada anak usia dini ya, kalau misalnya peserta didik di jenjang usia yang berikutnya pun setiap individu memiliki perbedaan yang perlu diperhatikan. Nah, terlebih lagi pada anak usia dini karena mereka belum bisa menyampaikan apa yang mereka butuhkan, tapi orang dewasa yang perlu memahami apa yang mereka butuhkan. Ya, seperti itu. Perlu bisa mengidentifikasi, melakukan assessment apa yang anak tersebut butuhkan sesuai dengan kondisinya saat itu, gitu ya. Berikutnya patut sesuai sosial budaya. Ini yang ketiga. Dimensi yang ketiga ini dimaknai dengan kepatutan sesuai sosial budaya, memperhatikan sosial budaya masing-masing di tempat tinggal anak-anak tersebut. Jadi tentu setiap wilayah memiliki adat kebiasaan masing-masing yang berbeda, sosial budaya yang berbeda. Itu perlu dihargai, perlu untuk diperhatikan juga sehingga bisa merancang program kegiatan pembelajaran yang juga mengakomodasi adanya kearifan lokal. Oke. Nah, kita berikutnya masuk kepada prinsip-prinsip dasar yang ada pada developmentally appropriate practice.
Prinsip yang pertama adalah seluruh aspek perkembangan anak itu saling terkait satu dengan yang lainnya dan saling mempengaruhi. Ya, kita bisa pahami ya bahwa aspek perkembangan anak, katakanlah kognitif ya. Kognitif itu bisa mempengaruhi ke perkembangan bahasa. Ya, anak yang mampu memorinya, mengingat perbendaharaan kata, maka dia akan bisa ketika organ motoriknya, oromotor adalah kesiapan motorik yang ada di organ mulut ya, di organ mulut siap untuk berbicara, maka perbendaharaan kata yang direkam melalui otaknya ya, kognitif kan, memori kognitif kan, memori itu dari kognitif tersimpan, dia memahami, dan juga kemudian ketika motoriknya siap, oromotornya, organ berbicaranya siap, mulut, dia akan bisa mengungkapkan ya, bahasa ekspresifnya itu bisa berkembang, bisa dilihat tanpa melalui kosakata yang sudah dia rekam itu diungkapkan oleh anak tersebut. Nah, tentu itu akan sangat mempengaruhi ya, kita bisa melihat pengaruhnya. Bagaimana kognitif mempengaruhi perkembangan bahasa anak, bagaimana mempengaruhi motorik ya. Jadi motorik juga mempengaruhi bahasa juga gitu. Jadi kalau perkembangan anak dari mulai bayi, maka yang utama atau yang pertama akan distimulasi adalah sensori motornya. Ya, sensori motor yang menggunakan seluruh indera, terutama indera peraba. Ya, indera penglihatan, mengamati, anak melihat, anak penasaran, anak memegang. Ya, anak memegang, penasaran lagi, coba dimasukkan ke mulut. Lah, ya. Perkembangan oral, masa oral ya, apapun yang dilihat oleh anak dimasukkan ke dalam mulut, itu adalah proses mereka mencoba mengenal apa yang dia lihat itu. Dia nggak yakin dengan apa yang dia lihat, dia nggak ngerti itu apa, dipegang masih nggak ngerti, tidak berapa masih nggak ngerti, masukkan ke mulut. Itu adalah cara anak untuk mengeksplorasi, mencoba mengenali apa yang mereka lihat. Tuh, jadi seluruh aspek perkembangan anak itu saling terkait satu dengan yang lainnya. Itu yang jadi prinsip dasar, itu yang perlu jadi perhatian ya, bahwa kemudian muncullah pembelajaran terpadu karena satu dan yang lainnya saling berkaitan. Oke, kemudian yang kedua, perkembangan memiliki urutan yang runtut. Ini sudah prinsip dasar suatu perkembangan ya. Nah, perkembangan memiliki urutan yang runtut. Maksudnya seperti apa? Perkembangan itu akhirnya bisa diprediksi. Misal nih, anak yang sudah mulai bisa membaca simbol, ya, membaca simbol, nah berarti perkembangannya dia berarti bisa mengingat ya, bisa mengingat berarti dia tahap pembaca, sebentar lagi bisa masuk tahap membaca gambar, kemudian membaca kata, bisa mengenal simbol-simbol huruf, mengingat simbol-simbol huruf. Nah, seperti itu perkembangan yang runtut. Kalau di bayi, nah bayi sudah bisa miring, udah bisa tengkurap, habis gitu. Habis tengkurap habis ini dia akan belajar bergerak, berguling. Ya, habis berguling dia akan mundur dalam arti merangkak mundur ya. Biasanya bukan merangkak mengangkat badan dulu, biasanya ngadal, kayak kalau orang Jawa ngadal, seperti bergerak mirip kadal gitu loh. Jadi badannya masih di lantai kayak gitu misalnya. Nah, bisa diprediksi karena memiliki urutan yang runtut. Nah, tidak lompat. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi perkembangan yang runtut itu menjadi prinsip dasar dalam DAP. Kemudian yang ketiga, setiap anak memiliki proses perkembangan yang berbeda. Ini
proses perkembangan yang berbeda. Perkembangannya runtut, tapi proses perkembangan anak berbeda, kecepatannya berbeda. Satu aspek dengan aspek yang lainnya bisa saja juga berbeda. Makanya kalau orang bilang, oh dia lebih cepat berbicara dulu daripada berjalannya, mungkin ada yang lebih cepat berjalan dulu daripada berbicaranya, ada yang bilang seperti itu. Tapi keruntutan urutannya itu sudah rumus ya, karena ya itu teori itu kan berdasarkan hasil penelitian ya, penelitian yang dia dasarkan dari pengamatan dan seterusnya, diambil dari pengamatan dan seterusnya, sehingga sudah bisa diprediksi begitu, setelah ini apa, meskipun kecepatan setiap anak, setiap individu, prosesnya, perkembangannya berbeda-beda gitu. Oleh sebab itu tidak bisa dipatok, anak pasti akan berangkat di usia 7 bulan gitu. Tidak seperti itu, tapi di antara rentang 6 sampai 8 bulan biasanya anak merangkak. Mulai usia sekian sampai sekian bulan anak mulai berdiri sambil berpegangan. Nah, itu rentang. Nah, tapi prosesnya sampai di usia berapa pasnya itu setiap anak memiliki perbedaan masing-masing, tidak bisa disamakan gitu. Kemudian yang keempat, pengalaman sebelumnya mempengaruhi perkembangan. Nah, pengalaman anak yang diperoleh sebelumnya mempengaruhi perkembangan. Oleh sebab itu stimulasi itu penting. Ya, kalau orang berkata mungkin, alah anak saya nanti juga akan bisa sendiri. Ya memang akan bisa sendiri, tapi akan pasti berbeda dengan yang mendapatkan pengalaman sebelumnya, pengalaman stimulasi. Anak yang terbiasa bayi yang terbiasa diajak tummy time, distimulasi untuk ditengkurapkan ya secara rutin, dia akan memiliki kesiapan yang lebih matang ketika sudah saatnya nanti dia merangkak gitu, atau sebelum merangkak tengkurap sendiri gitu, merangkak dan seterusnya sampai ke tahap berikutnya. Seorang anak yang sudah pernah mendapatkan pengalaman sebelumnya, pengalaman misalnya dalam kegiatan melipat lah ya, misalnya melipat gitu, sudah pernah pengalaman kegiatan melipat. Nah, pasti perkembangan motorik halusnya melalui kegiatan melipat dia sudah lebih baik kalau sudah punya pengalaman sebelumnya. Nah, melipat baju atau melipat sapu tangan, atau melipat kertas dan seterusnya gitu. Jadi pengalaman anak sebelumnya mempengaruhi perkembangan di semua aspeknya gitu. Misal anak diajak kegiatan field trip gitu ya, mengamati segala sesuatu di tempat lokasi kunjungan, misalnya kunjungan ke tempat pembuatan bakpia patok misalnya kalau di Jogja, kunjungan gimana cara bikinnya, terus apa bahan-bahan yang disiapkan, alatnya apa saja, apa yang mereka lakukan. Nah, maka itu banyak sekali perkembangan yang bisa didapatkan oleh anak. Pasti ya, perkembangan kognitifnya berkembang, dia berpikir secara sistematis bagaimana proses itu dilakukan untuk membuat bakpia patok. Habis gitu bahasanya, dia akan bisa bercerita. Seorang anak akan lebih mudah bercerita karena mendapatkan pengalaman langsung sebelumnya daripada dia belum pernah mendapatkan pengalaman sebelumnya. Nah, itu sudah terbukti itu. Saya mengalami sendiri bagaimana anak saya itu akan lebih mudah bercerita. Jadi ketika dia diminta membuat kalimat gitu, anak saya kan sudah SD sekarang ya, tapi sebelum SD kalau sekarang membuat kalimat suruh nulis kalau SD. Kalau sebelum SD, kalau masih di TK gitu kan kalimatnya disampaikan ya, maksudnya bercerita ya, menceritakan ulang pengalaman dia. Terus cerita, kalau udah pengalaman nih pasti dia akan dengan mudah bercerita dan dengan lancar begitu. Tapi kalau belum pernah ya akan sulit. Seperti kemarin ketika anak saya diminta untuk membuat kalimat yang berkaitan dengan olahraga bersama keluarga. Ya memang sih saya akui pada saat memang kami sangat sedikit sekali kesempatan untuk bisa berolahraga bersama-sama untuk keluarga. Sehingga pengalaman yang sedikit itu membuat dia mungkin sudah lupa gitu.
Mas Kevin pernah berenang ya dulu lama sekali, dia masih kecil dan pandemik sudah 2 tahun menutup aktivitas selama 2 tahun yang belakangan, pasti sudah menutup memori yang memang tidak rutin, belum rutin kita lakukan. Nah itu akhirnya membuat dia kesulitan gitu. Nah kalau di TK kan mungkin akan diminta bercerita ya, bercerita. Nah ada beberapa biasanya pagi-pagi waktu datang di sekolah ya ditanyain, teman-teman siapa yang hari ini berangkat sekolah diantar, coba diceritakan tadi waktu berangkat sekolah ketemu siapa saja ya, apa ya yang dilihat. Nah anak udah akan berebut bercerita masing-masing, karena apa yang diceritakan adalah apa yang mereka alami gitu ya, seperti itu akan lebih mudah. Kemudian yang berikutnya, prinsip yang kelima, proses perkembangan sesuatu yang dapat diperkirakan menuju ke arah yang lebih kompleks, terorganisasi dan terinternalisasi. Prinsip ini sangat erat kaitannya dengan yang tadi, yang poin kedua, perkembangan memiliki urutan yang runtut. Prinsip yang kedua berkaitan dengan prinsip yang kelima, proses perkembangan sesuatu yang dapat diperkirakan menuju ke arah yang lebih kompleks. Artinya apa? Lebih kompleks berarti akan ke lebih lengkap ya, lebih terorganisasi dan terinternalisasi. Yang tingkat perkembangannya lebih paripurna gitu ya, lebih kompleks. Jadi misalnya perkembangannya sebelumnya sederhana ya, mungkin menggerakkan jari gitu ya, cuma bisa awalnya meremas-remas begitu. Nah anak yang sudah bisa meremas artinya sudah lemas jari-jarinya, sudah terbiasa meremas, terbiasa kekuatannya untuk menggunting sudah bisa, terus kemudian menggerakkan pergelangan tangannya udah lebih lemes, maka dia bisa lebih siap untuk melakukan aktivitas menulis sesuatu yang lebih kompleks, lebih terorganisasi gitu ya, yang itu akan terinternalisasi dalam dirinya. Kemudian yang keenam, perkembangan dan pembelajaran dipengaruhi oleh konteks budaya dan sosial yang beragam. Perkembangan dan pembelajaran kenapa dipengaruhi oleh konteks budaya dan sosial yang beragam? Karena budaya dan sosial setiap daerah kan berbeda-beda ya, apalagi di Indonesia gitu ya. Di Indonesia sangat majemuk. Nah, kalaupun tidak di Indonesia, karena DAP ini sifatnya internasional, ya kebudayaan dan lingkungan sosial itu terutama dalam proses pembelajaran dalam arti komunikasi, misalnya bahasa yang digunakan, bahasa pengantar, itu kan kaitan dengan budaya juga ya, bahasa daerah mana, aksen atau dialeknya berbeda, itu akan mempengaruhi perkembangan dan pembelajaran. Kemudian yang ketujuh, prinsip berikutnya adalah anak sebagai pembelajar aktif. Nah, bagaimana melibatkan anak supaya menjadi pembelajar aktif? Maka keterampilan guru, keterampilan pendidik ini sangat penting untuk dilatih ya. Karena saya masih belum lama ini saya mewawancarai, menggali data dan mencoba untuk melihat bagaimana keterampilan guru dalam melaksanakan pembelajaran, yang mohon maaf sekali setelah sekitar 2 minggu ini ya, saya memang harus banyak menggali data terkait dengan pendidik di beberapa lembaga di PAUD, baik RA, kelompok bermain maupun TK. Itu saya masih banyak mendapati guru-guru atau pendidik yang ada di taman kanak-kanak dan RA itu ternyata masih lebih baik keterampilannya di beberapa ya, tidak semua, beberapa guru di pos PAUD seperti itu. Padahal pos PAUD kita tahu ya, pos PAUD itu berangkatnya mungkin guru-gurunya hanya dari kader gitu ya, tapi ternyata ada juga yang
post-post yang bagus, yang bagaimana dia mampu mengimplementasikan pembelajaran saintifik dengan cukup baik. Dia sangat memahami dan juga terampil gitu, melibatkan anak terlibat secara aktif. Sedangkan di RA ya yang saya amati ya dari beberapa lembaga, dan itu tidak cuma satu RA, ada beberapa RA yang saya dapati, mereka lebih banyak teacher center kecenderungannya, sehingga tidak melibatkan anak menjadi pembelajar yang aktif. Itu yang sebaiknya tidak dilakukan gitu ya, seperti itu. Jadi guru harus punya keterampilan mengajar yang baik, keterampilan bertanya terutama ya, keterampilan bertanya pertanyaan yang memantik anak untuk berpikir kritis, kreatif, dan inovatif, seperti itu, sehingga anak akan menjadi pembelajar yang aktif gitu. Mereka tidak hanya mendengar, melihat, menyimak. Kalaupun ada kegiatan eksperimen, yang eksperimen gurunya, itu namanya demonstrasi bukan eksperimen. Anaknya cuma melihat gitu ya. Jadi beda, anak harus terlibat, seluruh inderanya harus diberdayakan untuk dalam proses pembelajaran, sehingga ada interaksi yang baik antara pembelajar dengan sumber belajar. Nah, dalam hal ini ketika melibatkan anak sebagai pembelajar aktif, maka guru bukan satu-satunya sumber belajar. Sama halnya Anda dengan saya selalu menekankan, saya bukan satu-satunya sumber belajar. Saya memfasilitasi saudara untuk bisa menjadi pembelajar yang aktif. Ya, silahkan selain referensi yang saya berikan, materi yang saya berikan, silahkan perkaya dengan sumber referensi yang lain yang tentu yang kredibel. Karena dengan mudahnya sekarang akses informasi yang kalau dulu awal-awal zaman informasi awal, maka yang menang adalah orang yang mendapatkan informasi dengan lebih cepat dan memanfaatkannya. Dan sekarang tantangannya adalah bukan bagaimana siapa yang cepat untuk mendapat informasi dan memanfaatkannya, tapi bagaimana bisa memilih dan memilah informasi yang tepat dan bisa dipertanggungjawabkan, terutama sebagai sumber belajar dalam hal ini. Nah, anak-anak usia dini sampai pendidikan tinggi pun diharapkan menjadi pembelajar yang aktif ya. Maka prinsip DAP ini bagaimana guru bisa menerapkan student center, pusat pembelajarnya adalah peserta didik, bukan ada pada teachernya gitu. Prinsip yang ke-8 perkembangan dan pembelajaran dipengaruhi oleh kematangan secara biologis dan lingkungan. Oke. Jadi memang tidak bisa dipungkiri bahwa kematangan secara biologis dan pengaruh dari lingkungan itu akan sangat mempengaruhi kesiapan dan perkembangan anak, termasuk dalam proses pembelajaran. Ya, sehingga kesiapan anak akan berbeda ketika di rumah itu mungkin sudah mendapatkan stimulasi awal dengan yang sama sekali tidak ada, seperti itu. Kematangan secara biologis, apa yang dimaksud dengan kematangan secara biologis? Tentu dengan pertumbuhannya ya, pertumbuhan anak. Jadi ketika anak ototnya sudah berkembang dengan baik, terus tentu dipengaruhi oleh nutrisi juga, maka dia akan memiliki perkembangan yang baik juga. Proses pembelajaran juga akan bisa terdukung gitu. Kemudian yang ke-9, bermain sebagai alat bagi anak untuk menunjukkan tahap perkembangannya. Jadi melalui bermain kita bisa melihat anak-anak itu memiliki perkembangan ya. Anak bermain Lego misalnya, dia yang awalnya hanya bisa menumpuk Lego itu, menyusun Lego itu dengan berbagai warna, disusun panjang gitu aja, sampai kemudian dia bisa menggunakan Lego itu untuk membentuk sesuatu, membentuk robot, bisa membentuk mobil, kendaraan apapun itu, bisa membentuk suatu bangunan tertentu. Nah, itu melalui bermain kita bisa melihat bahwa anak tampak perkembangannya gitu.
Kemudian yang ke-10, perkembangan anak akan lebih meningkat jika anak diberikan kesempatan untuk melatih keterampilan yang baru dan meningkatkan keterampilan yang sudah dimilikinya sekarang. Jadi, ketika perkembangan anak itu semakin bertambah ya, semakin meningkat, makin tinggi, maka kita bisa memberikan kesempatan anak untuk melatih keterampilan yang baru. Atau bisa juga dengan mengasah keterampilan yang sudah dimilikinya sehingga bisa lebih terampil lagi gitu. Sudah bisa, tapi diasah kembali keterampilan yang sama supaya lebih terampil ya, lebih lincah. Atau bisa juga dengan memberikan kesempatan untuk keterampilan yang baru. Itu. Jadi, itu akan membuat perkembangan anak akan menjadi lebih meningkat. Dan tentu anak juga tidak menjadi bosan ya dengan seperti itu, karena selalu ada tantangan dalam kegiatannya. Yang ke-11, anak memiliki beragam cara untuk belajar dan mencari tahu serta memiliki berbagai cara untuk menunjukkan apa yang diketahuinya. Anak punya cara untuk bisa belajar dan mencari tahu. Itu sudah fitrah ya, sudah dorongan alami anak untuk bisa menunjukkan apa yang dia ketahui gitu. Jadi orang dewasa tinggal mengamati saja sebetulnya. Sediakan aktivitas, sediakan fasilitas ya, kemudian berikan gagasan main. Nah, lalu anak akan mencoba mengeksplorasi semua alat dan bahan yang ada untuk menciptakan sesuatu barangkali, dan apa yang dihasilkan itu menunjukkan apa yang diketahui. Tentu tidak terlepas dari pengalaman yang sudah diperoleh sebelumnya gitu ya. Oke, prinsip yang ke-12, prinsip yang terakhir, anak akan lebih mudah belajar jika anak merasa aman dan nyaman. Nah, ini yang paling penting, bagaimana menciptakan lingkungan yang kondusif, di mana lingkungan anak itu aman dan dia merasa nyaman, tidak merasa khawatir, tidak merasa takut, tidak merasa terancam, dan juga aman dari segala bahaya. Maka akan lebih mudah anak belajar ya, lebih mudah anak untuk menyerap, dan akan lebih mudah anak untuk lebih berani, lebih kreatif, dan seterusnya. Seperti itu prinsip dasar DAP yang kemudian kita perlu tahu bagaimana kemudian DAP tersebut ya, yang dicetuskan di USA pertama kali menjadi dasar atau menjadi filosofi juga yang mewarnai kurikulum di PAUD di Indonesia. Apakah sudah diimplikasikan? Nah, praktek di PAUD, terutama PAUD di Indonesia khususnya dalam hal ini ya, bagaimana apakah DAP itu sudah tercermin di kurikulum yang ada di Indonesia untuk PAUD ya. Yang pertama kita bisa lihat ya, kita kenal ada STPBA, standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini ya. Kalau teman-teman bisa menemukan di Permendikbud nomor 137 tahun 2014, teman-teman akan mendapati di situ salah satu lampirannya berkaitan dengan standar tingkat pencapaian perkembangan anak, yaitu standar 1 ya, di SN4 itu standar 1. Ini menjadi bagian dari kurikulum PAUD seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa dimensi kepatutan sesuai usia itu sudah coba untuk diterapkan di kurikulum Satuan PAUD Indonesia. Yang kedua, kearifan lokal menjadi bagian dari muatan dalam kurikulum PAUD. Kurikulum 2013 PAUD saat ini di Indonesia itu sangat-sangat disarankan untuk bisa mengakomodasi kearifan lokal budaya di setiap masing-masing. Jadi oleh sebab itu kurikulumnya itu bukan kurikulum yang sama rata ya untuk di semua wilayah di Indonesia, namun kurikulum ini menjadi kurikulum tingkat satuan pendidikan, sehingga setiap satuan pendidikan memiliki wewenang untuk menyusun kurikulumnya sendiri dengan kearifan lokal masing-masing, dengan karakteristik peserta didik yang dimiliki di masing-masing, dengan konteks sosial budaya masing-masing ya. Konteks sosial budaya, perkembangan anak, dan sarana prasarana itu menjadi pertimbangan dalam pengembangan kurikulum PAUD. Nah, ini implikasinya ya, selain kearifan lokal, sosial budaya itu ya.
Kemudian yang keempat, DDTK menjadi pertimbangan dalam mengembangkan kurikulum PAUD. Nah, DTK itu apa? Deteksi dini tumbuh kembang. Nah, deteksi dini tumbuh kembang, semoga teman-teman sudah tahu ya. Deteksi dini tumbuh kembang itu yang awal kali sebaiknya dilakukan untuk kita bisa menjadikan dasar untuk mengembangkan satu kurikulum di satuan PAUD. Kaitannya apa dengan DAP tadi? Implikasinya ada yang tahu? Untuk mengakomodasi perbedaan setiap individu. Jadi apakah individu tersebut memiliki hambatan perkembangan tertentu atau bahkan memiliki kecepatan perkembangan yang sangat pesat pada aspek tertentu barangkali, karena anak tersebut jenius, mungkin anak cerdas istimewa, berbakat istimewa, GB. Nah, jadi itu anak berkebutuhan khusus ekstrem kanan. Kalau anak yang memiliki hambatan perkembangan, anak berkebutuhan khusus ekstrem kiri, yang itu bisa didapatkan melalui screening, salah satunya menggunakan DDTK ya. DDTK bisa menggunakan berbagai instrumen yang bisa digunakan. Nah, itu akan jadi pertimbangan dalam menyusun kurikulum PAUD. Itulah ini ya dasar awal untuk bisa menerapkan DAP salah satunya ya di kurikulum PAUD. Itu implikasinya dalam praktek di PAUD di Indonesia. Jadi seperti itu ya teman-teman. Semoga konsep ini bisa ditangkap oleh teman-teman, bisa difahami bahwa sekali lagi DAP bukan kurikulum, bukan satu standar yang kaku, tapi ini merupakan kerangka berpikir yang bisa menjadi acuan dalam mengembangkan satu kurikulum di satuan PAUD. Ya, baik teman-teman, demikian materi penguatan yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa lebih memantapkan, meyakini apa yang sudah teman-teman pahami sebelumnya, dan juga barangkali meluruskan bagian-bagian yang mungkin masih belum sesuai dengan konsep yang dimaksud di dalam DAP ini. Gitu. Terima kasih atas kerjasama dan perhatian teman-teman. Semoga apa yang kita diskusikan bisa bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Sampai jumpa lagi pada sesi yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.